Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah, yang kali ini memasuki ayat ke-83. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Qala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan agar berbakti kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan agar mereka mengatakan perkataan-perkataan yang baik kepada manusia, dan agar mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, thumma tawallaitum illa qalilan minkum. Kata Allah kepada Bani Israel, namun kalian, sedikit sekali di antara kalian yang memenuhi janji itu. Wa antum mu'ridun, dan kalian dalam keadaan berpaling. Tafsiran dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan kepada kita soal perbuatan Bani Israel. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada mereka, Bani Israel. Wadhkuru ya Bani Israel hina akhadna alaikum ahdan muakkadan. Wahai Bani Israel, kata Allah dalam firman-Nya tadi, wahai Bani Israel, ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian. Janji yang pasti.
yaitu bi an ta'budullaha wahdah la syarikalah, agar kalian beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa an tuhsinu lil walidain, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Walil aqrabin, dan agar kalian berbuat baik kepada kerabat. Walil auladil ladzina mata aba'uhum wa hum duna bulugil hulum, dan agar kalian berbuat baik kepada anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum baligh, sebelum dewasa. Yang di dalam ayat disebut al-yatama, anak-anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati, baik oleh ayahnya ataupun oleh ibunya, atau oleh kedua-duanya. Semuanya disebut yatim, tidak ada bedanya. Istilah yatim tidak hanya digunakan untuk menyebut seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya saja, tidak. Ditinggal mati oleh ayahnya disebut yatim, ditinggal mati oleh ibunya disebut yatim, ditinggal mati oleh keduanya, ayah dan ibunya, juga disebut yatim. Walil muhtajin alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatuhum. Dan agar kalian berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, yang mereka tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kehidupannya dan menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Wa an taqulu lin-nasi atyabal kalam, dan agar kalian wahai Bani Israel menyampaikan kata-kata yang paling baik kepada manusia. Ma'a ada'is shalah wa ita'iz zakah, disertai dengan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Masya Allah, isi perjanjiannya sungguh sangat mulia. Ya, sungguh sangat mulia. Bani Israel berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama, mereka akan menegakkan tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kedua, mereka berjanji akan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya mereka berjanji akan melakukan kebaikan kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Ya, dan mereka pun berjanji untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Ditambah lagi mereka berjanji akan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Perjanjian yang sungguh sangat luar biasa. Kalau saja perjanjian ini betul-betul diamalkan oleh seseorang, maka akan membawanya kepada keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tetapi apa yang terjadi dengan Bani Israel? Yang terjadi dengan Bani Israel tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum." Hanya sedikit di antara kalian yang memenuhi janjinya. "Tsumma a'radtum." Kalian malah berpaling. "Wa naqadtumul ahda." Dan kalian melanggar janji. "Illa qalilan minkum." Kecuali hanya sedikit saja dari kalangan kalian, ya, yang memenuhinya. Wa thabata alaihi, dan yang tetap di atasnya. Wa antum mustamirruna fi i'radikum. Kebanyakan kalian justru terus-menerus dalam penentangannya. Mereka, Bani Israel, lam yuwaffiqu lil khair. Mereka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, padahal kebaikan sudah ada di hadapan mereka. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Dan faktanya banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk mendapatkan kebaikan, sementara kebaikan dekat ada di depan mata mereka. Ada orang yang pengajian dekat tapi tidak pernah ngaji. Ini pertanda kalau orang itu tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis taklim diadakan setiap saat tetapi tidak pernah mau mendekat kepadanya. Ini tanda bahwa orang itu tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taufik adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah lupa untuk meminta taufik kepada Allah agar diberi taufik bisa meraih berbagai macam bentuk kebaikan. Karena sungguh sangat rugi orang yang tidak diberi taufik untuk bisa menggapai kebaikan. Apalagi ketika kebaikan itu sangat
dekat dan ada di depan mata. Ini menimpa Bani Israel. Subhanallah, kurang apa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel? Ilmu apa yang tidak mereka ketahui? Harta apa yang tidak mereka punya? Semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Kenikmatan, harta, benda. Mereka tidak kurang dari sesuatu apapun. Tetapi lam yuwaffiqu lil khair. Mereka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih kebaikan, sehingga mereka tidak menampakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sungguh sangat rugi, ya. Berikutnya ayat yang ke-84. Qala wa idz akhadna mitsaqakum la tasfiku dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, ditujukan kepada Bani Israel. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. La tasfikuna dima'akum, agar kalian tidak menumpahkan darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan agar kalian tidak mengusir saudara-saudara kalian dari tempat-tempat tinggalnya. Tsumma aqrartum, kemudian kalian mengikrarkan diri, menerima perjanjian ini. Wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikannya. Kalian tahu. Tafsiran dari ayat ini, kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel. Ya. Qala wadhkuru ya Bani Israel. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel, dan ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel. Hina akhadna alaikum ahdan, ketika kami mengambil perjanjian dari kalian, perjanjian yang sudah ditetapkan di mana? Fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Yuharrimu safka ba'dikum dama ba'din. Allah mengharamkan sebagian mereka menumpahkan darah sebagian yang lainnya. Wa ikhraja ba'dikum ba'dhan min diyarikum, dan Allah mengharamkan sebagian kalian mengusir sebagian yang lainnya dari tempat tinggalnya. Tsumma taraftum bidzalika. Kalian tahu akan hal ini. Wa antum tashhadun ala sihhatihi, dan kalian pun menyaksikan kebenaran janji ini. Ya. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi mereka, Bani Israel, melanggar janjinya. Kalau saja mereka mengamalkan janji ini, tentu mereka akan hidup damai. Negerinya akan menjadi negeri yang makmur. Tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh saling mengusir. Ya. Pertumpahan darah, kemudian juga saling mengusir. Ini dua perkara yang bisa membuat kacau sebuah negara. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari Bani Israel agar Bani Israel tidak melakukan ini, saling menumpahkan darah, saling mengusir dari tempat tinggalnya. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel sekali lagi melanggar janji ini. Malah mereka melakukan sesuatu yang sebaliknya. Mereka malah menumpahkan darah antara satu sama lainnya. Kemudian mereka mengusir saudara-saudaranya sendiri dari tempat tinggalnya. Dan ini disebutkan oleh Allah di ayat yang setelahnya. Ayat yang ke-85. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharu 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yarudduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalian wahai Bani Israel, kalian taqtuluna anfusakum, kalian malah membunuh saudara-saudara kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kalian mengusir sebagian dari saudara kalian dari tempat tinggalnya. Kalian membantu mereka dengan dosa dan permusuhan.
Dan apabila didatangkan kepada kalian tawanan-tawanan yang merupakan musuh kalian, kalian malah berupaya untuk membebaskannya. Wa huwa muharramun alaikum, padahal hal itu diharamkan bagi kalian. Ya. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu dari kalian, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan diseret kepada azab yang pedih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan lalai atas apa yang kalian lakukan. Tafsiran dari ayat ini, Thumma antum ya haula yaqtulu ba'dukum ba'dha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel di ayat tadi, Kalian wahai Bani Israel, kalian justru malah saling membunuh. Ya, antar kalian satu sama lainnya, dan kalian pun saling mengusir, ya, dari tempat-tempat tinggal kalian satu sama lainnya. Wa yataqawwa kullu fariqim minkum ala ikhwanihi bil a'da baghyan wa udwana. Dan segolongan dari kalian malah menampakkan kekuatan di hadapan saudara-saudaranya dengan permusuhan karena kedengkian dan dendam. Wa iyyatukum usara fi yadil a'da sa'aitum fi tahririhim minal usur. Tapi justru ketika dibawa ke hadapan kalian tawanan yang merupakan musuh-musuh kalian, kalian malah berusaha untuk melepaskannya. Bidaf'il fidyah, dengan membayar fidyah. Ya, dengan membayar tebusan. Jadi ini kelakuan aneh dari Bani Israel. Kawan dijadikan sebagai lawan, lawan dijadikan sebagai kawan. Ya. Orang-orang yang hidup di sekitar mereka, bersama mereka, justru malah diperangi. Bahkan diusir. Tapi ketika ada tawanan yang merupakan musuh mereka, dibawa ke hadapan mereka, malah mereka bebaskan. Aneh kan? Kawan dijadikan lawan, lawan dijadikan kawan. Ya. Ini Bani Israel. Kalau umat ini, ya, diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk menjadikan orang-orang kafir, musuh Allah dan Rasulnya, sebagai musuh. Adapun kaum mukminin dijadikan sebagai sahabat, teman. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Ini Muhammad Rasulullah. Dan orang-orang yang bersamanya, mereka menampakkan sikap keras kepada siapa? Kepada temannya? Kepada orang-orang yang bersamanya atau bukan? Bukan. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Yang merupakan musuh-musuhnya. Musuh Allah, musuh Rasul. Adapun antar mereka, ruhama bainahum, saling berkasih sayang. Ya. Jangan kayak Bani Israel. Teman sendiri dibunuh. Teman sendiri diperangi. Ya. Kawan sendiri dizolimi. Sementara musuh dibaiki. Ya. Dibebaskan jalannya. Ini Bani Israel. Kemudian ma'annahu muharramun 'alaikum ikhrajuhum min diyarihim. Padahal tawanan-tawanan itu diharamkan. Ya. Untuk dilepaskan dari tempat-tempatnya. Ma aqbaha ma taf'alun. Sungguh sangat jelek apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian lakukan. Hina tu'minuna bi ba'di ahkamit Taurat wa takfuruna bi ba'diha. Ketika kalian menampakkan keimanan kepada sebahagian hukum yang terdapat dalam kitab Taurat dan mengingkari sebagian yang lainnya. Beriman kepada sebagiannya dan menolak, mengingkari sebagian yang lainnya dari isi kitab At-Taurat. Falaisa jazaa man yaf'al dzalika minkum illa dhullan wa fadhihatan fid dunya. Maka tidak ada balasan bagi siapa di antara kalian yang melakukan hal itu illa dhullan, melainkan kehinaan, wa fadhihatan, dan kenistaan fid dunya, di dunia. Bagaimana nasibnya pada hari kiamat? Wa yaumul qiyamah, pada hari kiamat yarudduhumullah
ila afdhil azab finnar. Akan Allah giring menuju azab yang paling dahsyat. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah sama sekali tidak lalai atas apa yang kalian wahai Bani Israel kerjakan. Allah Maha tahu setiap apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Oleh karena itu, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya. Orang yang melakukan kejelekan maka akan mendapatkan balasan dari kejelekan yang sama. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan selalu disesuaikan dengan jenis amalan. Nah. Ayat yang ke-66 berikutnya 86. Qala ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa lahum yunsarun. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak diringankan azab bagi mereka. Walahum yunsarun, dan mereka pun tidak akan ditolong. Ya. Ini vonis Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Bani Israel yang kelakuannya disebutkan tadi di ayat yang sebelumnya. Tafsiran dari ayat ini, qala ulaika humul ladzina atharul hayatad dunya. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan tentang Bani Israel bahwa mereka adalah orang-orang yang atharu al-hayatad dunya, yang lebih mementingkan, lebih mendahulukan kehidupan dunia alal akhirah daripada kehidupan akhirat. Ini yang dimaksud dengan membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Ya. Fala yukhaffaf anhumul azab, maka tidak akan diringankan bagi mereka azabnya. Walaysa lahum nasirun yansuruhum min azabillah. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka yansuruhum yang dapat menolong mereka min azabillah, dari azab Allah. Ya. Harta benda enggak akan bisa menolong mereka. Perhiasan dunia yang selama ini mereka jadikan sebagai sesuatu yang paling utama dalam kehidupannya juga tidak akan menolong mereka. Ya. Abu Lahab dulu kurang apa kayanya? Tokoh Quraisy. Ya. Ketika menampakkan penentangan kepada Nabi SAW mendapatkan ancaman. Sampai Allah katakan ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Gak berguna, gak bermanfaat hartanya. Tidak berguna pula semua kasab yang telah diusahakannya. Padahal kalau soal kekayaan, nomor 1 itu Abu Lahab. Tapi semuanya menjadi tidak berguna. Bani Israel pun sama. Bani Israel mereka kata Allah adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Semuanya dunia. 1 kali 24 jam untuk dunia. Untuk akhiratnya tidak ada. Fala yukhaffaf, kata Allah, enggak akan diringankan. Apanya? Azabnya. Ya. Dan tidak akan diberi penolong pada hari kiamat nanti. Ya. Orang yang menjadikan dunia sebagai segala-galanya, itu sama saja dengan menjadikan dunia sebagai Tuhannya. Ya. Sebagai Tuhannya. Sebagai satu-satunya yang diikuti, sebagai satu-satunya yang dipatuhi. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Musal kitab." Sungguh kami telah memberikan kepada Musa al-kitab. Wa qaffayna min ba'dihi ar-rusul. Kemudian kami ikut sertakan setelahnya rasul. Diberi kitab
Ya, kemudian diutus para rasul. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa ibnu Maryam al-bayyinat, petunjuk, penjelasan. Wa ayyadnahu biruhil kudus, dan kami tolong Isa dengan Ruhul Kudus, yang dimaksud adalah Jibril. Apakah setiap kali datang seorang rasul kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian menampakkan kesombongan di hadapannya? Terbukti, ya, Bani Israel seperti itu. Banyak rasul yang diutus, sampai yang paling terakhirnya adalah Isa ibnu Maryam. Rasul yang diutus kepada Bani Israel banyak, sampai yang paling terakhirnya adalah Isa ibnu Maryam. Tapi karena semuanya dianggap tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka mereka terus menyombongkan diri di hadapan rasul-rasul yang diutus itu. Makanya kata Allah, apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum? Apakah setiap kali ada rasul yang diutus kalian, tapi rasul ini tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri di hadapannya? Sungguh kata Allah, segolongan atau sekelompok dari kalian ada yang mendustakan, dan bahkan sekelompok lain dari kalangan kalian ada yang sampai membunuh rasul dan nabi itu. Nah, jadi persoalannya Bani Israel itu selalu menilai sesuatu itu dengan like and dislike, suka dan tidak suka, ya, sesuai dengan hawa nafsu dan tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kalau sesuai dengan hawa nafsu diambil, kalau tidak, tidak. Ini Bani Israel. Kita, ya, kaum muslimin, ketika menilai sesuatu, jangan dengan perasaan, jangan dengan hawa nafsu, tapi nilai dengan petunjuk, dengan kitab dan dengan sunnah. Kalau ada kebenarannya dari kitab dan sunnah, terima. Kalau tidak, tolak. Ini cara kita menilai sesuatu. Kalau Bani Israel tidak, selalu dikaitkan dengan hawa nafsunya. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya diambil, kalau tidak, tidak. Banyak rasul yang diutus sampai terakhir tadi Isa ibnu Maryam, tapi mereka tetap menampakkan kesombongan, ya. Sampai Allah katakan, sungguh segolongan di antara kalian itu ada yang mendustakan para rasul, bahkan ada juga yang sampai pada tingkatan membunuh para rasul. Nah, tafsiran dari ayat ini, walaqad a'tayna Musa at-Taurata. Allah di ayat tadi menyatakan bahwa kami, kata Allah, telah memberikan kepada Musa kitab Taurat. Wa atba'nahu birusulin min Bani Israel. Kemudian kami ikut sertakan, setelah diturunkan kitab Taurat itu, para rasul dari kalangan Bani Israel. Dan yang paling terakhirnya adalah Isa ibnu Maryam. Wa a'tayna Isa bin Maryam al-mu'jizat al-wadihat. Bahkan kami pun sudah berikan kepada Isa ibnu Maryam itu apa? Al-mu'jizat. Ini tafsiran dari kata al-bayyinat di ayat tadi. Al-bayyinat tafsirannya adalah al-mu'jizat. Al-wadihat, yang sangat jelas sekali. Kalau kata sahabat Ibnu Abbas, di antara mu'jizat, ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah pertama ihya'ul mauta, memiliki kemampuan untuk menghidupkan yang mati. Kemudian yang kedua ibra'ul aqsam, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan yang sakit. Yang sakit bisa sembuh, tinggal diusap sembuh. Mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salatu wassalam memiliki kemampuan menciptakan sesuatu seperti bentuk burung. Menciptakan sesuatu seperti bentuk burung, kemudian ditiup, terbang burung itu. Ya. Mukjizat Nabi Isa. Berikutnya, di antara mukjizat Nabi Isa adalah Nabi Isa bisa menyampaikan berita-berita gaib. Berita-berita gaib. Ikhbar bil ghaib. Ini di antara mukjizat Nabi Isa yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Mukjizat adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, tapi bukan sihir, bukan debus,
Bukan sihir, bukan debus. Karena beda jalurnya, beda sanadnya. Kalau sudah sihir, debus itu sanadnya dari setan. Kalau mukjizat, ini sanadnya dari Allah. Ya. Nah, tidak ada campur tangan setan sedikit pun. Dan mukjizat hanya dikhususkan diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Wali nggak dikasih mukjizat. Orang soleh apalagi. Ya. Mukjizat itu khusus diberikan oleh Allah kepada para anbiya dan rasul. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, atau ada hal yang di luar kebiasaan terjadi pada diri seseorang, jangan kemudian dikatakan, wah, terjadi mukjizat pada dirinya. Nah, jangan, karena mukjizat itu khusus untuk para nabi dan rasul. Ya. Kata Allah, kami telah berikan mukjizat yang jelas kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Wa qawwainahu bi Jibril alaihi salam. Bahkan kami perkuat dengan Jibril alaihi salam. Jibril ini tafsiran dari Ruhul Kudus tadi. Ya. Ruhul Kudus itu tafsirannya adalah Jibril. Nah, bukan Ruhul Kudus versi Nasrani ya. Nah. Afa kullama ja'akum rasulun biwahyin min indillah la yuwafiqu ahwa'akum ista'alaitum alaihi. Apakah, kata Allah, ya, setelah menurunkan kitab Taurat kepada Musa, kemudian mengutus para rasul, termasuk Isa, plus mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian juga Jibril, ya, senantiasa menguatkan keberadaan Nabi Isa. Apakah, kata Allah, setiap kali datang Rasul kepada kalian dengan membawa wahyu dari Allah, namun tidak mencocoki hawa nafsu kalian, kalian akan selalu menyombongkan diri di hadapannya. Ini kan hal yang tidak pantas ya. Udah dikasih apa? Dikasih keterangan, dikasih petunjuk dalam kitab Taurat, dikasih pembimbing, ya kan? Dikasih pembimbing para Rasul, masih keneh menyombongkan diri. Kurang apa lagi sih? Ya sama seperti umat Nabi Muhammad ini. Quran sudah diturunkan. Rasul sudah diutus. Islam sudah sempurna. Kurang naon deui? Kurang apa lagi? Ini sudah nikmat yang begitu besar. Apakah setiap kali ada keterangan dari Al-Quran, ada keterangan dari Al-Hadis, kemudian kita menyombongkan diri di hadapannya? Tidak mau menerimanya? Apalagi kalau sampai mengatakan, oh ini sudah tidak relevan dengan zaman. Oh ini sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Ya. Nas'alullah as-salamah. Nah. Dan banyak di kalangan umat ini juga yang begitu sikapnya. Ketika mendapati ayat, ketika mendapati hadis yang tidak mencocoki hawa nafsunya, merasa keberatan, menyombongkan diri di hadapannya. Wah, kalau ini diamalkan zaman sekarang, tak mungkin. Ya. Padahal wahyu Al-Quran, As-Sunnah tidak akan pernah usang. Ya, nggak ada usangnya. Tidak mengalami masa expired. Nggak ada masa expirednya. Terus berlaku sepanjang masa. Ya, setiap tempat, di setiap waktu, di setiap zaman. Nah, selalu baru dan baru. Cocok untuk diterapkan di zaman manapun, di tempat manapun. Kepada siapapun. Ya. Jadi jangan kayak Bani Israel. Setiap kali datang Rasul, tidak cocok dengan hawa nafsunya, ditolak, disepelekan, direndahkan, ya, menyombongkan diri di hadapannya. Nah. Fakadzabtum fariqan wa taqtuluna fariqan. Akhirnya kata Allah, sebagian golongan kalian, wahai Bani Israel, ada yang mendustakan para rasul itu, bahkan ada juga yang sampai pada tingkatan memerangi dan membunuh. Waliyadzubillah. Ayat yang ke-88. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullah bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka mengatakan qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kami tertutup.
wahai Muhammad. Ketika diseru, ya, ketika diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beriman kepadanya, kepada kitab yang dibawanya, mereka mengatakan hati-hati kami ini sudah tertutup. Kata Allah, bal la'anahumullah bikufrihim. Kata Allah, bohong, dusta. Justru itu lantaran Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka oleh karena kekufurannya. Faqalilan ma yu'minun. Sungguh sangat sedikit mereka itu beriman. Nah, tafsiran dari ayat ini, wa qala banu Israil li nabiyillah wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan tentang ucapan Bani Israil kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Bani Israil kepada Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubuna mughattah. Qulubuna mughattatun. Hati-hati kami ini dalam keadaan sudah tertutup, ya. La yanfudhu ilaiha qauluka. Tidak bisa masuk ucapanmu ke dalamnya karena sudah tertutup. Walaisal amru kama idda'u. Kata Allah di ayat tadi, laisal amru kama idda'u. Persoalannya tidak seperti apa yang mereka klaim. Persoalannya tidak seperti apa yang mereka klaim, apa yang mereka nyatakan. Bal qulubuhum mal'unah. Justru yang terjadi sesungguhnya adalah hati-hati mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Matbu'un 'alaiha, ditutup dengan laknat itu, ya. Wa hum matruduna min rahmatillah, sehingga mereka adalah orang-orang yang terusir dari rahmat Allah. Bisababi juhudihim, karena sebab penentangannya. Fala yu'minuna illa imanan qalilan la yanfa'uhum. Sehingga mereka tidak beriman kecuali dengan keimanan yang sedikit saja, la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Ada keimanan pun hanya setetes, sedikit, ya. Ya. Tidak bermanfaat kalau sedikit, ya. Jadi mereka ketika menolak ajakan Nabi Muhammad SAW, alasan mereka bahwa hati-hatinya sudah tertutup, ya. Sudah sulit untuk menerima sesuatu. Kenapa tertutup? Karena sudah mencukupkan diri dengan yang sebelumnya, ya. Sudah mencukupkan diri dengan yang sebelumnya. Sudah punya kitab Taurat, ya. Sudah punya Nabi dan Rasul. Jadi sudah tertutup ini hati. Hati tertutup untukmu, ya. Hati ini sudah tertutup untukmu. Ini kata Bani Israil kepada Nabi Muhammad SAW. Dibantah oleh Allah, bohong itu. Bohong. Yang sesungguhnya terjadi adalah hati mereka itu dilaknat oleh siapa? Oleh Allah. Karena dilaknat, akhirnya hatinya itu dipenuhi dengan laknat. Ya, dipenuhi dengan laknat. Jadilah mereka orang-orang yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terusir dari rahmat Allah dengan sebab apa? Penentangannya, karena sudah terlalu banyak sekali penentangannya, maka Allah laknat hatinya. Allah tutupi dengan laknat, ya. Sehingga keimanannya hanya sedikit. Nah, dari itu tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Selanjutnya ayat yang ke-89. Qala walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullah 'alal kafirin. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah. Ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan isi kitab yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna. Sebelum datang kitab itu, ya, mereka merasa mendapatkan tenaga, mendapatkan kemenangan
dengan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat bahkan. Ya. Mendapatkan kemenangan atas siapa? 'Alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Yang dimaksud adalah kaum musyrikin. Jadi dulu ya, orang-orang Yahudi terjadi semacam pertentangan, pertikaian dengan orang-orang musyrikin Arab. Ya. Orang-orang Yahudi mereka kemudian merasa tertolong dengan akan datangnya seorang nabi yang diberitakan dalam kitab Taurat, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibanggakan oleh mereka di hadapan kaum musyrikin. Ya, dibanggakan. Sebelum Al-Quran turun, sebelum Nabi diutus, itu sudah dibanggakan oleh mereka di hadapan kaum musyrikin. Tapi apa yang terjadi setelah Quran turun, setelah Nabi diutus, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Ketika datang kepada mereka Al-Quran, Nabi diutus, mereka malah mengkufurinya. Fala anatullah alal kafirin, maka sungguh laknat Allah atas orang-orang kafir. Persoalannya hanya sepele. Ya. Mereka berharap Nabi Muhammad ini dari kalangan mereka datangnya, bukan dari bangsa Quraisy. Itu saja salah satunya. Ya. Ini kembali kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa mereka itu selalu mencocokkan sesuatu dengan apa yang sesuai hawa nafsunya. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala wa hina ja'ahumul Qur'an min indillah musaddiqan lima ma'ahum minat Taurati jahaduhu wa ankaru nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada mereka Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan isi kitab yang ada pada mereka, yaitu Taurat, jahaduhu, mereka malah mengingkarinya. Ya, menentangnya. Wa ankaru, dan mereka mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanu qabla bi'tsatihi, padahal sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastansiruna bihi ala musyriki al-Arab. Mereka membanggakan, ya. Mereka membanggakan, mereka merasa akan tertolong dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ala musyriki al-Arab. Ya. Atas orang-orang musyrikin Arab. Wa yaqulun, mereka mengatakan qaruba mab'ats nabiyyin qaruba mab'ats nabiyyin akhiriz zaman. Sungguh akan datang dalam waktu yang tidak lama, ya, nabi akhir zaman diutus. Ya. Sungguh akan datang waktu pengutusan nabi akhir zaman. Nah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah mereka sebut-sebut di depan kaum musyrikin sebagai sebuah kebanggaan bagi mereka. Tetapi fakta yang terjadi sebaliknya. Setelah Nabi datang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka malah mengingkarinya. Bahkan mereka pun mengatakan wasanat ba'uhu wa nuqatilukum ma'ah. Kami akan mengikuti Muhammad ini, kata mereka. Dan kami akan memerangi kalian, wahai musyrikin Arab, bersama dengan Muhammad. Falamma ja'ahumur rasul, ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, ya, sudah diutus, alladzi arafu sifatahu, yang mereka tahu tentang sifatnya, wasidqahu, mereka tahu tentang kejujurannya, kafaru bihi, mereka malah mengkufurinya, wa kadzdzabuhu, dan malah mendustakannya. Engkau dibanggakan, tapi ketika sudah ada, didustakan, dikufuri. Bani Israel. Nah. Fala anatullah, maka kata Allah, sungguh laknat Allah ala man kafara binabiyillah, kepada siapa yang mengkufuri Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kitabihi alladhi awhahu ilaih, dan mengkufuri kitabnya yang telah Allah wahyukan kepadanya. Nah.
Dan ini sesuai dengan pernyataan Nabi SAW sendiri. Tidak ada seorang pun yang mendengar aku diutus, baik Yahudi maupun Nasrani, melainkan wajib bagi mereka semua untuk beriman kepadaku. Ya. Bahkan pernah kan ketika Umar membuka lembaran-lembaran Taurat, ditegur oleh Nabi SAW. Ya, seandainya Musa saat ini hidup, tentu dia akan disuruh untuk mengikutiku. Nah, selanjutnya ayat yang ke-90. Qala bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Bi'sa mashtarau anfusahum, sungguh sangat jelek ya. Sungguh sangat jelek kelakuan mereka yang telah membeli diri-diri mereka agar kufur kepada apa yang Allah turunkan karena kedengkian. Karena kedengkian ketika Allah menurunkan karunia-Nya kepada yang dikehendakinya dari hambanya. Faba'u bighadabin 'ala ghadab, maka mereka mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Nah, ini karakter lain dari Bani Israel. Ya, karakter lain dari Bani Israel yaitu dengki dan hasad. Tidak suka kalau ada pihak lain yang mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah menurunkan Al-Quran, mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya, mereka benci. Ya, mereka mengkufurinya. Mereka tidak suka. Nah, maka mereka mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Nah, dan mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan azab yang pedih, azab yang menghinakan. Tafsiran dari ayat ini, qala qabuha makhtarahu banu Israil anfusihim. Sungguh sangat jelek apa yang telah dipilih oleh Banu Israel untuk diri-dirinya. Ya. Idistabdalu al-kufra bil iman, sebab mereka mengganti kekufuran ya, dengan keimanan. Mengganti kekufuran dengan keimanan. Artinya mengambil kekufuran kemudian mencampakkan apa? Keimanan. Zulman wa hasadan, dengan penuh kezaliman dan hasad, kedengkian. Nah, li'inzalillah min fadlihi. Hasad dan dengkinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya berupa Al-Qur'an kepada siapa? Kepada Nabi Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengki mereka, benci, enggak rela. Ya. Jadi inginnya mereka, cukuplah kitab itu diturunkan hanya kepada mereka. Ya. Ketika mereka tahu bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka mulai menampakkan kebenciannya. Salah satu bukti kebenciannya adalah mereka rela menampakkan pengingkaran terhadap Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan itu. Disinilah yang menggambarkan bahwa mereka lebih rela mengambil kekufuran daripada keimanan. Karena apa? Karena kedengkian yang sudah menguasai dirinya. Ya. Faraja'u bi ghadabin minallah alaihim, maka akhirnya mereka pun kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah bisababi juhudihim, lantaran penentangannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da ghadabillah kadzalika alaihim, setelah mereka mendapatkan kemurkaan Allah dengan sebab tahrifihim at-Taurat. Ya, dengan sebab merubah isi kitab Taurat. Jadi, setelah Taurat turun ke tengah-tengah mereka, mereka pun tidak beriman sepenuhnya. Ada yang mereka imani, ada yang enggak. Bahkan ada yang sampai pada tingkatan dirubah ayat-ayatnya sama mereka.
Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, bukannya diimani, tapi malah benci kepada Nabi Muhammad, malah dengki. Akhirnya mereka mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Kemurkaan yang pertama ketika mereka merubah isi kitab Taurat. Kemurkaan yang kedua ketika mereka menampakkan pengingkaran terhadap Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan ba'u bi ghadabim ala ghadab. Mereka mendapatkan kemurkaan ala ghadab, di atas kemurkaan. Kemurkaan yang pertama karena mereka merubah isi kitab Taurat. Kemurkaan yang kedua karena mereka mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala walil jahidina nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adzabun yadhulluhum wa yukhzihim. Ayat itu ditutup oleh Allah ya dengan keterangan bahwa bagi siapa saja yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disiapkan azab yudilluhum, yang akan menghinakan, wa yukhzihim, ya, akan menghinakan dan merendahkannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.